Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Apri Hadi SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal. Pada program Oke Sapa kali ini kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Jadi apa itu penyakit jantung koroner akan kita bahas pada program hari ini. Jadi penyakit jantung koroner ini masih menjadi penyebab utama kematian akibat penyakit jantung di seluruh dunia. Dan apa itu penyakit jantung koroner? Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang diakibatkan adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung. Pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang mensuplai otot jantung dengan nutrisi dan oksigen. Jadi bisa kita bayangkan ketika pembuluh darah koroner ini terganggu alirannya, maka otot jantung akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga kekurangan oksigen. Nah, bagaimana gejala orang dengan penyakit jantung koroner ini? Jadi gejala yang paling sering muncul pada orang dengan penyakit jantung koroner adalah nyeri dada, di mana nyeri dadanya ini bersifat tumpul, kemudian nyeri dadanya dirasakan di dada tengah atau dada kiri, dan seringkali nyeri dadanya ini dijalarkan hingga ke leher, kemudian ke lengan kiri, lengan kanan, bahkan tembus hingga ke punggung. Nah, nyeri dada ini biasanya dicetuskan oleh aktivitas fisik yang berat, kemudian stres emosional, udara dingin, kemudian setelah mandi, atau kadang muncul jika pasien ini makan dalam porsi yang besar. Nah, lalu bagaimana jika kita atau keluarga kita ini terkena penyakit jantung koroner atau mengalami gejala yang seperti yang saya sebutkan tadi? Maka saran saya segeralah ke dokter, karena jika diketahui lebih lanjut, maka penyakit jantung koroner ini bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang cukup membahayakan. Di antaranya bisa timbul gagal jantung, di mana pasien seringkali cepat lelah atau sesak napas dengan aktivitas yang ringan atau sedang. Kemudian juga bisa timbul keluhan aritmia atau gangguan irama jantung, dan yang lebih membahayakan lagi adalah henti jantung mendadak. Oleh karena itu segera ke dokter jika merasakan keluhan seperti yang saya sebutkan di atas. Nah, lalu siapa saja yang berisiko mengalami penyakit jantung koroner ini? Jadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ini antara lain adalah merokok, kemudian juga obesitas, darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, dan juga orang dengan kadar lemak darah yang tinggi, terutama kadar LDL. Jadi bagaimana mencegahnya? Mencegahnya cukup mudah, yaitu ketika kita punya faktor risiko tersebut, maka kendalikanlah faktor risiko tersebut. Misalkan jika Anda merokok, maka berhentilah merokok. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau memiliki kadar lipid yang tinggi, maka kendalikanlah, baik dengan gaya hidup ataupun dengan obat-obatan. Dan yang tidak kalah penting adalah harus rajin medical check up, karena ada beberapa faktor risiko yang baru kita ketahui hanya dengan medical check up. Sekian info sehat kita di program Oke Sapa kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Dr. Apri Hadi SPJP di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.